Ya, Irengel. Oke, kita bakal langsung menuju ke maps juta umat kita, Irengel kali ini, mana semua tim akan terjun cepat dengan pesawat yang motong cukup ke arah tengah kali ini. Dari tim Aero Ultimate bakal langsung menuju ke arah Milta, dari tim NFT bakal terjun juga mungkin ke arah Farm atau ke arah Milta Power. Yang pasti dengan circle seperti ini, dengan arah pesawat seperti ini, tim-tim akan cukup dimudahkan untuk mencapai drop spot mereka masing-masing. Kabel gue keinjek. Oke. Kenapa tuh? Gak apa-apa. Kadang kalau petakilan di table caster tuh semua kabel bisa keinjek loh Pak. Kemana-mana kabel ya? Yes. Oke, sementara dari DKMR sudah mulai turun seperti yang sudah dibilang sama Flo. Milta bakal langsung dikuasain begitu aja. Milta adalah satu bisa dibilang early looting yang posisinya enak banget. Senjata-senjata hype beast anjay. Senjata-senjata yang enak sering banget ditemuin di Milta. Betul, Milta itu merupakan kota dengan looting medium dan juga arah rotasi cukup enak kali ini. Bisa ke arah farm, bisa juga ke arah utara, ke arah prison dan sekitarnya. Ataupun bisa nabrak ke arah pulau bawah SMB. Ya, karena beberapa dari komunitas juga menyebutkan, wow, circle-nya. Kalau tadi kita melihat ke sebelah kanan, kali ini cukup merata, agak sedikit adil. Mengambil di bagian kiri dan mengambil sisi sebelah kiri atas dari SMB. Iya betul banget, kita bakal lihat kalian dari tim-tim yang bertanding. Akankah mereka menyesuaikan rotasi mereka menuju ke arah kiri dari pulau. Game pertama kanan, kali ini kiri. Yap, ini kayak membuat keseimbangan yin dan yang, kanan dan kiri sepertinya. Apakah Irengel next-nya bakal ke tengah? Besok kan kita bakal ada Irengel lagi. Atas bawah? Atas bawah. Tengah nggak ada? Jadi semuanya terbagi dengan rata dan lagi-lagi selalu mengambil fight di early game kalau kita perhatikan permainan dari 0 derajat. Betul banget, Zeus dan juga 0 derajat bakal fight di awal-awal kali ini daerah Pojinggi. Dan di terakhir kali mereka bertemu ya, itu nggak ada korban sama sekali. Di lain sisi dari tim Silo dan juga Slayer kali ini bakal saling berhadapan di daerah kota banjir. Ini udah mulai dikurungin sepertinya dua pemain dari Silo yang terjebak di tengah kota banjir. Sementara kalau kita perhatikan setup yang dilakukan oleh Slayer, dua pemain mereka berada di bagian daratannya, tapi sepertinya Bizka dia tidak tahu posisi musuh di sebelah mana. Dia bakal sedikit melakukan lompat-lompatan aja, bunny hop, supaya mempercepat perpindahan dia. Dan dia sama sekali nggak punya info, dan dia nggak tahu bahwa tim Slayer kali ini sudah mengelilingi pergerakan dari mereka ya. Kita bakal pindah ke tim Chilo Queen juga, dimana mereka langsung melakukan looting juga. Ini dekat daerah Gergopol kali ini, dan pastinya dengan mereka melakukan looting sejauh ini, mereka bakal rentan jadi korban pick off dan benar ajakan ini Taxtin juga Bizka. Mulai ke take down, cukup low nyawa mereka. Oke, tapi kita bakal berpindah ke tempat lain. Novo yang sepertinya tidak ada kontestan di arah container boxnya. Benar-benar hanya dikuasain sama satu tim doang, tapi sebenarnya Novo sendiri kan terbagi dari berbagai macam spot looting early-nya. Lu bisa ngeloot di arah kontainernya, di arah apartemennya, atau di arah perumahannya, atau bahkan bisa sedikit naik ke arah hospital. Tapi jarang banget ada tim yang langsung mengambil satu tim, 4 orang ke arah hospitalnya. Di sisi lain kayaknya bakal terjadi pertempuran. Ini kalau nggak salah daerah-daerah shooting range tadi kah? Iya, ini daerah Severny juga shooting range, di mana tim Dragonix emang turun daerah Severny ya. Berharap dengan tim Star 8 langsung ke take down satu anggota mereka, bakal langsung lootingin. Dan kita ngomong-ngomong Gergopol ya, emang ke bagian atas sih? Di daerah utara atau daerah apartemen? Novo Gergopol. Oh iya. Kenapa gue bilang Novo dari tadi Gergopol. Iya, Gergopol tuh daerah utaranya, apartemen tuh ada Aura. Yap, di daerah kontainer ada Morph. Rumah gue nggak tahu, ganti-ganti ya. Karena ngikutin dari garis pesawatnya juga sih. Kecuali kayak emang lo pengen ambil Gergopol kontainernya, itu baru lo bisa ngedapetin ya lootingan early yang persentasenya enak banget lah. Betul, dan kita bakal lihat dari tim Zeus juga akan knock satu anggota mereka oleh Chilo Upi kali ini. Dan Iris, apakah bakal langsung dibantu revive juga atau mungkin akan ditinggalkan oleh anggota-anggota Zeus lainnya. Upi bakal langsung kembali bertemu dengan teman-temannya dan Taxin Bizka. Belum ke take down loh tadi. Belum ada yang ke take sama sekali, dan kayaknya dari sepanjang game ini berjalan, lu ngerasain gak sih dari round 1, 2, 3 yang sudah kita lewatin, kita agak sedikit melihat cepatnya pergerakan Blue Zone dan Circle 1, 2, 3. Betul banget, dan emang ya di beberapa tim yang bertanding, mereka bisa dibilang bermain dengan tempo yang cukup lambat. Di mana mereka menunggu zona bergerak, mengikuti zona juga. Dan itu membuat zona-zona awal jarang ada korban. Paling ke pick off 1, ke pick off 2, jarang ada yang tabrakan langsung kecuali emang rotasi mereka tabrakan full. Yap, sama kecuali di early game tadi, waktu kita ngomongin di Irengel-nya itu ada 3 tim dengan jalur rotasi yang tidak
terlalu jauh berbeda. Bahkan ada satu tim yang ke-take pertama, satu orang mereka hilang di awal. Tapi ini balik lagi, ini mengingatkan seperti Erangel yang pertama. Bermain dengan begitu pasif untuk circle yang pertama juga. Bahkan Bluezone juga sudah mulai bergerak kali ini. Star 8 Kids langsung bergerak masuk. Jaksa ternyata pemain pertama dari Star 8 yang dipulangkan ke arah lobby. Betul banget, dan sisa anggota Star 8 bakal rotasi juga. Dan kita bakal melihat ya dari tim Star 8, mereka bakal mengambil ke arah Yesnaya kali ini. Langsung menuju ke kota yang cukup diisi oleh tim Boom sementara. Dengan zona yang udah kebanting ke arah kiri, harusnya mereka tadi mendekati ke arah Rozok. Cuma mungkin karena informasi di mana Rozok biasa diisi oleh tim Alter Ego, ada juga RRQ dan juga tim Silo yang menjaga area sana, mereka lebih pilih untuk mengitari jarak jauh. Kalau ngelihat circle kayak gini sih diperhatiin ya, itu sebelah kiri yang biasanya kita bilang ada senja-senja kemana gitu. Iya. Kan. Itu bener-bener jadi area yang kosong banget. Beda banget sama Erangel pertama tadi loh. Berarti beneran nih kalau orangnya nyampe duluan, Ya. senja beneran. Senja beneran, santuy aja. Karena ini sebenarnya kalau lo mau ngelut di pinggiran situ, nge-scraping di bagian pinggir kirinya, itu kosong banget. Mungkin ada beberapa rumah yang bisa di-looting. Kalau nggak salah ada 4 atau 6 rumah yang harusnya bisa di-looting. Apalagi dekat di daerah hospital, ada satu perumahan juga yang cukup besar. Bisa diambil juga looting-lootingannya dan harusnya untuk 4 orang cukup ya. Bahkan Gatka, ini nggak ada yang isi loh. Kosong Gatkanya kali ini. Kosong. Tapi emang Gatka buat 4 orang ya gimana rasanya gitu kan. Sedikit berat ya. Dan kita bakal lihat dari tim Aero Wolf, Limax kali ini bakal langsung mengambil deket dari pola utama, deket dengan jembatan ya. Mereka udah keluar terlebih dahulu, langsung mengisi di daerah Ferry Pier. Dimana tim-tim lain belum ada mengisi tengah-tengah circle banget. Baru tim mana nih? Dari tim Alter Ego mulai bergerak ke arah tengah circle. Ya, dan sepertinya balik lagi ke strategi awal. Bigetron turun di arah Novo. Mereka nggak coba untuk strategi pertama tadi balik ke farm, tapi mereka kembali ke strategi awal dengan turun di arah Novonya. Dan sekarang Novo tertinggal untuk circle yang pertama, tapi nggak masalah. Biasanya Bigetron kalau kayak gini juga mereka bakal nahan blue zone pertama dulu. Betul, dan kita bakal lihat kayaknya beberapa tim sudah mulai menuju tempat-tempat rotasi yang lainnya. Dan dari tim RRQ kali ini bakal pindah ke tim Alter Ego yang melakukan fight dengan tim Silo Bizka. Bakal di spray down dengan DP dari mobil, tapi terlalu jauh, terlalu ambisius tembakannya. DP lu berdiri aja, Susah. ngatur recoilnya susah. Apalagi sambil jalan, itu lu kayak lagi ngelihat goyangannya soalnya Daryl men. Kayak geter banget gitu rasanya. Jadi agak sedikit susah emang kalau lu nembak pakai DP. Pokoknya peluru-peluru 7 lah, AK dan segala macamnya itu pasti akan sangat-sangat menyulitkan. Tapi kalau kita perhatiin juga dari Alter Ego sendiri mereka lebih milih untuk hold position mereka. Rotasinya nggak terlalu jauh dan terlalu terbuka. Mereka benar-benar mengamankan daerah Gatkanya terlebih dahulu. Betul banget, itu daerah open field. Kita bakal dari tim NFT bakal langsung rotasi melaju. Berdekatan dengan tim Aero Wolf Ultimate. Apakah bakal terdengar mobilnya? Scope mulai diarahkan oleh Ya udah mulai kedeteksi. M tuh harusnya udah mulai tahu kalau ada orang di sana karena nggak mungkin itu Ada posisi bagi. bagi yang tidak wajar. Udah mulai melakukan open fire-nya, turun dari arah mobil lagi sedikit memarkirkan ke sebelah kanan dan ada backup position juga dari Aero Wolf Ultimate. Mereka bakal langsung melakukan stick together dan M tuh kayaknya bakal ngecek karena dia mendengar adanya suara vehicle di sebelah kanan arah utara dia tadi. Dia bakal langsung ngebus ke depan sana. Ada satu orang yang sudah mulai menunggu sementara satu pemain dari NFT berhasil diamankan. Jones langsung dipulangkan ke arah lobby, tidak diberikan apa sama sekali. Satu orang sudah mulai terlihat. M tuh spray langsung dari seorang Big MR. Dan sepertinya darahnya sudah cukup low, terjatuh dari arah kendaraannya. Satu orang lagi-lagi berhasil diamankan. Rotasi dengan dua vehicle dari NFT berusaha untuk melarikan diri. Tapi bakal bertemu dengan Star Esports 3 tim di jarak yang tidak terlalu jauh. Dalam jalur rotasinya M2 akan langsung dipulangkan ke arah lobby dan Blue Zone yang menjadi perkara karena mereka harus segera masuk ke dalam play zone yang berikutnya juga. Betul banget, tinggal waktu 1 menit lagi untuk semua tim bergerak menuju arah zona ketiga pada kali ini. Dari NFT juga, kehilangan 2 anggota mereka bukanlah awal yang baik. M2X dan juga Jose kali ini langsung ke take down di awal pertandingan Erangel kali ini. Dengan jarak 272 meter, mereka belum aman loh, masih perlu rotasi lagi. Belum ada keamanan sama sekali yang mereka dapetin karena ya seperti yang lo bilang, the smoke dari Bae sedikit membalaskan dendam yang terjadi tapi belum mendapatkan damage terlalu banyak ke arah target yang dia inginkan. Betul banget, tapi kita bakal lihat dari tim NFT kali ini masih melihat juga pergerakan tim-tim lain yang sekitar mereka. Dan seperti mereka ditinggalin kali ini. Dari tim Slayer bakal fight dengan tim RRQ kali ini di awal-awal bakal saling bertemu sementara waktu 2 lawan 1. Kita bakal lihat dari tim RRQ bakal langsung maju juga Voldemort. 3 arah kali ini ke arah dia dan Voldemort bakal ke take down di awal-awal pertandingan.
Oke, Slayer berhasil menambah pundi poin untuk mereka. Setup smoke tambahan bakal mereka lakukan. RRQ sedikit terlambat dalam melakukan backup. Looting langsung dilakukan. Sementara drone sepertinya dia lebih memilih untuk menarik diri dibandingkan YOLO untuk melakukan fight ke arah Slayer. Tapi Bong juga langsung menuju ke arah Uwase, bakal tembak langsung sama kental dari Slayer. Belum mendapatkan target yang dia inginkan, hanya sedikit memberikan informasi bahwa ada beberapa vehicle yang berada di backline mereka. Betul banget, dari tim Slayer langsung dapetin juga 1 poin awal-awal. Mode yang cukup enak juga, lootingan yang cukup joss dari seorang Voldemort yang ke take down. Yap, sayang banget satu pemain offside dari RRQ Ryu tadi dan langsung di take begitu saja. Tapi hal ini lagi-lagi belum membuat satu tim pulang ke arah lobby. Betul banget, satu tim belum dipulangkan dan hanya 4 anggota individu yang ke take down di awal-awal ya. Dan dari tim Slayer bermain dengan cukup agresif, langsung mengambil tengah-tengah ruins kali ini ya. Oke, tapi gue ingin mention buat teman-teman yang lagi menonton di live stream, ini udah tembus di 80.000 viewers. Kalau like nggak tembus, gue cap sih keterlaluan lo ya. Jadi Betul buat banget. yang lagi nonton di live stream, tembuskan like-nya di angka 50.000 like ya. Tunjukkan kekompakan kita pokoknya. Di sisi lain, back to the game. Slayer yang sudah mulai mengamati dan mendapatkan satu perbukitan yang menurut gue ini enak banget spotnya. Iya betul banget, mereka dapetin tempat yang cukup enak kali ini untuk menghadapi tim-tim sisa mereka dan Zeus kayak dengan mereka mengkontrol area jembatan. Mereka punya vision cukup enak ya di sekitar mereka. Tinggal mengintip ke sebelah, mencari posisi tim-tim lain. Dan pasti kalau mereka bisa bertahan, mereka bakal dikelilingi oleh tim-tim lain. Tinggal bermain sabar aja kali ini. Yap, hanya bermain sabar aja. Lagian kalau kita lihat juga permainan Zeus bisa dibilang cukup stabil di 2 map awal, tapi agak sedikit terseok di map ketiga tadi. Betul, dan Zeus sendiri kali ini ya, mereka masih bertahan sementara waktu di antara tim-tim lain yang mengisi di daerah Pochinki. Ada RRQ dan juga tim 0 derajat yang sementara masih menjaga juga di dalam Pochinkinya. Belum keluar mereka. Di lain sisi kita bakal tim Aero mengambil bukit-bukit kentang sementara waktu dari Aero Wolf Limax. Tapi circle-nya bakal mengecil ke arah mana? Karena sebentar lagi circle yang sekarang kita lihat, circle kedua akan tertutup dengan blue zone-nya. Hanya tinggal menunggu sesaat lagi aja. Dan Bigetron juga sudah mendapatkan area perbukitan menjauhi semua tim yang sudah masuk ke dalam circle. Betul banget, hanya tim victim yang mengisi circle dengan cukup nyaman. Setelah mereka rotasi di daerah Primors menuju ke arah tengah-tengah lapangan yang terbuka. Banyak rumah yang tersedia yang dapat diisi juga, tinggal gimana mereka semua tim memainkan circle kali ini ya. Ini bahaya sih buat mereka lihat. Ini ada berapa banyak tim yang bakal numpuk. Kita lihat di sebelah kanan ada 1, 2, 3, 4 tim yang mungkin bakal numpuk. Di bagian atasnya juga bakal ada 4 tim. Di bagian kiri yang hanya ada 2 tim. Ini terjadi penumpukan yang kompleks banget tentunya dari pergerakan circle ketiga tadi. Wadaw, sepertinya Microboy terlena dalam melihat map sampai akhirnya dia lupa ada batu di depan dia. Kasih kan lihat map, tapi kita bakal lihat dari BTR bakal bertemu dengan tim Aero Wolf Limax. Apakah bakal tembak kali ini dari alien tempur bakal menuju ke arah seorang Ryzen yang langsung melakukan prone gaming sementara waktu ini. Oke, Zuxi harus healing terlebih dahulu. Ada UAS yang bisa dipakai untuk bersembunyi. 3 setup yang bakal dilakukan sama Aero Wolf. Sementara tempur sendirian aja bakal dilempar granat begitu aja. Alien terkena sedikit granat di matchnya. Tapi dia masih bisa mundur ke arah belakang. Hanya kehilangan seperempat HP barnya. Bakal melakukan lemparan balasan menuju ke arah Bigetron. 3, 2, 1, 3 point shot. Apakah bakal memberikan damage? Hanya berada di sekitar Ryzen. Lemparan berikutnya pun memberikan damage yang lebih dalam dibandingkan yang sebelumnya. Betul banget, dan alien tempur lumayan low sebenarnya waktu, perlu mundur dikit, perlu melakukan healing terlebih dahulu, dan Spaov akan melakukan posisi flanking sih harusnya. Dari tim BTR, satu orang udah mulai menuju arah belakang untuk membuka vision dari tim Bigetron sendiri ya. Ya, tapi di sisi lain ada pertarungan antara 0 derajat dan juga Zeus tadi saling bertukar satu knock. Masih berada di posisi yang sama, Mineral menjadi bagian depan sebagai defensif untuk timnya. Ada lemparan granat yang memberikan damage ke arah satu pemain dari Zeus, tapi dia masih bisa mundur ke arah belakang, mengambil pohon untuk menutup angle shoot yang dipunya sama 0 derajat. Tapi dari sisi lain, Alter Ego juga sedang melakukan fight. 3 fight di tempat yang berbeda, Flo. Betul banget, tapi kita bakal lihat dari Zuxi bakal tertumbang sama seorang Potato di fight arah lain kali ini. Dari tim Zeus masih melok juga dengan tim dari tapi kita bakal Ryzen lumayan low. Potato punya angle cukup enak ke arah seorang Ryzen, tidak bisa dia keluar di pertahanan. Ternyata Renale bakal dengan seorang Ryzen. 2 anggota yang tersisa, Luxi, Micro, Bai kali ini masih bertahan juga sementara waktu.
Oke, dua pemain kenok kali ini bakal di-push sepertinya Microwave menembak satu orang. Spot dari arah kanan tertembak tapi dia masih bisa bersembunyi. Tidak bisa bertemu angle-nya secara sempurna. Spot terjatuh. Microwave mendapatkan satu tapi dari bagian bukit tertembak. Microboy terjatuh juga. Satu pemain sudah dipulangkan dari lobby. Sementara Lian Tempur terjatuh juga. Luxi masih bertahan dengan seorang diri. Lagi-lagi Luxi. Last man standingnya. Oh, satu orang bakal kabus. Dua orang bakar. Kali ini Luxi berbahaya. Dua angle push. Kanan dan kiri. Pola bakal maju berapa satu jump shoot Luxi. Bigetron menjadi tim pertama yang dipulangkan ke arah lobby. Betul. What a nice play dari Iron Wolf. Tanpa tim kill ini berarti BTR hanya mendapatkan satu point placement. Kita bakal pindah ke tim 0 yang masih padangan Zeus. Satu tangkapan yang luar biasa dari seorang Harvest yang melakukan peron gaming dapetin seorang Banis kali ini dari Charge. Masih melakukan posisi untuk menjaga easy peasy juga. Dari Banis bakal langsung belakang ke arah lobby hingga menyisakan dua anggota tim Zeus. 45 detik, 575 meter. Mereka nggak boleh terlalu lama ngeholdnya. Ya, apalagi posisi mereka cukup dekat dengan Blue Zone yang akan segera bergerak. Ini bakal berbahaya buat mereka. Sementara Alcherinya masih melakukan main, ngeluting pokoknya. Auto loot. Auto looting, 4 orang lawan 2 orang. Siapa yang bakal memenangkan fight-nya terlebih dahulu kali ini? Easy peasy masih berada di dalam shake-nya. Broken Shake ini bakal menjadi tempat yang sakral banget. Flank kanannya bakal ketahuan. Sementara sudah mulai bergerak. Berhasil mendapatkan satu orang. Bakal langsung dipulangkan ke arah lobby. Tapi belum memberikan damage yang terlalu banyak. Easy peasy telat mau pick up. Cukup low darahnya. Dua pemain berhasil diamankan. Dan kali ini Easy peasy one man show. Dia bisa melakukan clutch atau dia ingin melakukan healing dan juga revive terlebih dahulu. Easy peasy bakal langsung nge-flank ke sebelah kanan. Revive bakal berhasil dilakukan kali ini. Sementara Harvest bakal maju, dua pemain ditumbangkan. Easy peasy. Satu orang ini benar-benar gesit banget. Sementara serinya bakal maju. Tiga orang. What a nice play, man. One man show. Satu orang terakhir dan sepertinya Agansi ingin melakukan revive terlebih dahulu. Langsung dipulangkan. Easy peasy cukup tenang dalam menghadapi satu tim dengan kondisi player yang masih full. Betul banget, kita bakal dari Easy Peasy. Apakah dia bakal maju dengan Uzidia? Masih bisa melakukan revive sementara waktu ke arah seorang Charge. Sampai Agency bakal maju. Easy Peasy bakal 1v1. Spray through the smoke. Belum mendapatkan korbannya dan juga. Sayang banget padahal skema yang diperlakukan udah sangat bagus tadi dari Easy peasy. Tapi kita bakal apakah fight mereka worth it atau tidak. Karena mereka sedang bakal main zona dengan kondisi. Tinggal one last player yang standing. Agency doang yang tersisa dengan armor. Dan helm yang lumayan pecah kali ini. Udah tipis banget sih itu kalau dilihat dan tersandwich dari dua tim yang berbahaya belum. Betul banget, di lain sisi Rosezi dapatkan seorang Fokker kali dengan snipernya luar biasa banget. Dranix dan juga victim dan juga Starred bakal fight di satu segitiga pertempuran kali ini. Bad Boy bakal di spray, Una udah ke take down, Rani Slicer bakal bermain dengan cukup enak di tengah-tengah perpohonan di rumputan kali ini. Oke, Lizard-nya masih berada di posisi yang cukup aman juga. Ada smoke yang bisa menutup pergerakan dari seorang Ucup. Ngepron saja cacing gaming nih kayaknya di Wrangle. Betul banget, tapi Boom juga bakal fight dengan tim Aura, Ramones juga Swavel. Dua orang ke-take down oleh Bom seorang Ken. Dan ternyata Boom pulang. What? Ken 4 orang. Oh my god, satu granat 4 orang. Apakah Boom berada dalam satu shake yang kecil tadi? Kayaknya deh. Karena nggak tertangkap sama kamera kita loh. Langsung hilang 4 orang. Langsung hilang 4 orang hanya dengan 1 atau 2 granat bahkan Tiga tadi. deh, tiga. Oh, oke. Tiga, berarti masih ada 1 ya? Atau enggak? Emang 3 dong misalnya. Maybe, karena tadi nggak sempat tersorot juga fight yang terjadi antara Boom dan Aura. Sementara dari Slayer, dua pemain mereka terpantau dengan sangat jelas masuk ke arah shake yang nggak ada pintunya. Ini bahaya cuy. Ini bahaya banget. Nggak ada pintunya soalnya. Dan gampang lemparin bom. Ya gampang banget dilemparin bom. Karena nggak ada pintu apalagi di shake yang kecil kayak gitu. Itu view-nya bakal lebih enak untuk memperhatikan pergerakan yang ada di dalam mini shake-nya. Betul banget, tapi kita bakal lihat dari tim RRQ hanya bermodalkan satu broken shake juga ya. Nggak ada pintu, nggak ada jendela bahkan. Udah Pak, ntar gue keceplosan nyebut gamenya ya. Kita bisa berfokus rias saja. Gue takut keceplosan soalnya. Oke, sementara drone masih dalam posisi proningnya juga. Mobil yang sudah mulai terbakar. Kayaknya itu kalau dijadiin fortingnya, itu kayaknya nggak perfect tadi. Susah juga sih. Susah juga tadi. Tapi kita bakal lihat dengan zona yang kelempar kali ini Morph dan juga Silo menjadi dua tim pertama yang mengisi circle yang kebanting ke open field. Dan hanya beberapa compound tersisa kan, Dranix, Aero, Victim, RRQ, Slayer, Aura, semua perlu pindah sebentar waktu ini. Ya, tapi ada through the smoke dari Jaiden. Memberikan damage ke arah Nerpeko. Walaupun belum mendapatkan knocknya dan sempat keluar terlebih dahulu. Oh, ini bekas peperangan tadi. Betul, Aura juga nggak mau terlalu lama menahan tim RRQ di dalam Broken Shack. Mereka langsung pindah juga sementara waktu ini dengan kendaraan yang mereka miliki. Tapi beberapa kendaraan mereka sudah meledak. Masih beberapa, lengkap. 4 kendaraan untuk semua player mereka. Yap, sudah mulai
bergerak, ini enak banget 4 kendaraan. Kalaupun mereka dapetin area yang open field, ini bisa dijadiin forting defensifnya mereka loh. Betul banget, mereka bakal langsung pindah. Seperti bakal menabrak ke arah tim Slayer kah kali ini, bakal langsung lewat mengambil enggak. kotak kayaknya. Dia bakal gaspol terus kayaknya menuju ke tempat yang lebih aman, tapi sepertinya di bagian high groundnya Morph. Rensky sudah mulai melihat pergerakan dari satu tim yang berada di arah lower ground. Rensky tertembak dari berbagai arah, dia harus segera mundur ke arah belakang. Mendapatkan satu uas terbakar yang bisa dipakai untuk dijadikan hiding spotnya. Tapi Lizer dapetin satu pemain dari Silo. Oh, Potato ketegang sama Jexi. Bakal di finish kali ini masih menahan Jexi cukup low. Perlu menjaga angle shot dia. Tinggal satu tembakan lagi. Dan ternyata Jexi bakal tumbang oleh seorang alien tempur kah kali ini. Dari Zabrol juga langsung pindahin mobil dia. Morph enak banget. High ground mereka bener-bener enak banget. Tinggal gimana mereka pede aja main dengan alien tempur. Bakal di spray down oleh nomor sih belum ketangkep juga kali ini. Ini alien gak mau ngerem, soalnya tipikalnya alien tempur ya. Oh, bakal dipush. Dranix dan juga Silo, satu orang berhasil diamankan. What? Selesai? What happened? Oke, pulang ke arah lobby, satu tim begitu saja. Kita bakal dari tim Morph dengan high ground advantage. Mereka nembak ke semua arah kali ini. Tertumbang di kiri dan kanan semua arah. Dan ada bom oleh serangan Airpok. Ada bahkan 2 korban dari tim victim. Akankah di-push dan Jughead juga ledakan kali ini. Tapi gue salut banget sama Morph. Posisi mereka tuh sebenarnya agak... celah sempit di bawah mobil. Menjadi manfaat yang berarti untuk Morph. Betul banget. What a nice shot dari seorang Jexi juga Rensky gitu kan. Korban terakhir dari tim Aero. Tapi dari tim Slayer bakal terhimpit oleh tim-tim di sekitar mereka ya. Wah gila, itu celah sempit yang bener-bener amazing banget. Ngelihat Dengkul nganggur satu aja nggak bisa dilepasin pokoknya. Ya Dengkul dikit deh nomor dia. Tapi Chisun nih Last man sendirian standing. harus ngelawan 2 orang yang ada di depan dia persis. Betul banget, Chisun merangkak pelan-pelan mencari korban dari tim RRQ Ryu kali ini. Last man standing dari tim victim, dapatkah dia bertahan? Ini bleeding out nggak ya? Atau masih bisa di revive? Disamperin sih dia tadi. Harusnya disamperin sih, karena tadi gue ngelihat ada pergerakan dari si Peko. Oh udah berhasil. Ya berhasil di revive. Tapi mereka open banget sih, di open field banget dan itu bisa jadi korban juga. Tapi dari nol, Agency bakal take down. Zabro bakal nabrak ke arah rumah Chilo kali ini. Apakah bakal langsung fight? Queen sudah menangkap pergerakannya. Zabro lumayan low, ke take down juga kali ini. Bergerak tanpa permisi dan steal kill dari drone. Oh enggak, tetap di steal kill. Steal kill ya? Tetap di steal kill tadi. Chisun? Chisun kelihatan. Berhasil diambil dari sebelah kirinya. Drone pun hilang ke arah lobby. Betul, Chisun masih berkorban dalam keadaan last man standing kali ini. Kita bakal lihat apakah dari tim Morph bakal dapat korban lagi. Dan ternyata Aero Ultimate bakal pulang di posisi ke-8 pada game kali ini. Kita melihat dari tim Morph cukup galak, 8 kill di posisi kali ini dengan cukup enak lagi. High ground dan juga belakang rumah. Mereka punya kesempatan dapetin chicken kalau mereka mainkan circle kali ini dengan cukup baik ya. Nomor sih bakal maju pelan-pelan dengan bagi dia masukin ke dalam posisi dan depan mereka ada juga alter ego dan Chisun dapat korban dari tim Slayer. Nambah korban nih Chisun nih. Ya ini sebenarnya gue bisa bilang posisinya Aura tuh enak dan gak enak. Enak dan gak enak? Enak dan gak enak. Dan sekarang lihat berapa banyak smoke yang mereka set up untuk bergerak masuk ke arah komponnya. Tapi di sisi lain alter ego pun Prime sudah mulai terpick off. Ada Komersi yang melihat pergerakan Prime dengan begitu terbuka. Gak ada defensive area yang berada di sekitar dia. Betul banget. Dimana dari Mercy benar-benar enak banget tembakannya. Tapi dari tim victim Chisun bakal ada korban tambahan. Tapi Chisun bakal langsung dipulangkan di posisi ke-7 pada game kali ini ya. Tanpa ampun last man standing tim victim dihabiskan oleh tim Slayer kali ini. Oke, 6 tim yang sudah tersisa. Morph bermain dengan stabil. Ini akan ngebuat jarak Morph dan Bigetron cukup jauh dan wow. Kalau gue sebut cacing gaming, ini cacing gaming. Iya, ini the real cacing gaming. Tapi sepertinya posisi Bong sudah mulai terlihat. Menerima banyak damage ke arah badan dia. Tapi di sisi lain Nomercy juga berhasil mendapatkan view yang cukup enak ke pemain-pemain dari Slayer. Tapi diambil oleh seorang Jaden kali ini. Steal kill. Ini Steal emang kill lagi. lapangan terbuka ya. Siapa yang punya mobil paling banyak dia bakal bertahan. Dan pasti steal kill bakal terjadi kiri dan kanan map. Ini udah kayak lapangan tembak Senayan coy. Lapangan tembak Senayan. Kiri kanan tembak aja. Kiri kanan pokoknya tembak aja. Nomercy melihat pergerakan 2 pemain Aura. Jaden langsung di spray begitu aja. Through the smoke berhasil lolos. Masuk rumah Chilo. Masuk ke dalam rumah. Ditungguin juga sama Sailu ternyata. Dan Endboy. Itu dia the real HBD kali ini. Tapi dari seorang Slayer Boboho masih bertahan juga di luar zona healing pelan-pelan. Dan dari Tax bertahan 2 anggota mereka ya. Cukup enak posisi mereka sekarang ini. Kayaknya dia punya peluru yang banyak banget deh. Dia nggak tanggung-tanggung, dia nggak mikir panjang buat nge-spray ke arah ladang gandum yang ada di depan dia. Betul bakal mencari sisa anggota RRQ yang bertahan. Tapi kita lihat dari Silo
harus pindah juga kali ini. Nggak boleh terlalu lama bertahan dan Boboho bakal dan juga seorang No Mercy menambah pundi-pundi kill dia pada game kali ini. Kita bakal dari Queen dan juga Sax perlu keluar dari rumah mereka dan No Mercy bakal diledakin kali ini baginya. Baginya kayaknya bakal coba buat diledakin. Tapi No Mercy dapat posisi hiding spot yang bagus banget, satu pohon ya. Yang jadi problem, kalau keluar zonanya Keluar. dari area dia. Itu baru PR. Itu PR banget. Karena posisi paling enak sejauh ini gue bilang ada di Silo. Tapi Enggak. dari circle berikutnya, Morph paling enak. Morp yang diuntungkan dan ada satu pemain Alter Ego. alter ego yang posisinya dia juga enak sebenarnya. Tapi dia last man standing, itu yang membuat posisinya cukup berbahaya. Di lain sisi kita bakal lihat dari Chilo, bakal langsung bergerak. Di timeline sama seorang Nerpeko kali ini. Tertumbang juga tapi trading 1-for-1 sementara waktu. Tinggal Bong yang tersisa kali ini. Oke, Bong masih menutup angle shootnya, jangan sampai terlihat dan Tex pun kayaknya udah mulai mengintip. Oh, tertangkap. Ryu harus puas di posisi keempat. Betul banget, dan dari Morph sendiri sudah melihat tim-tim lain pincang. Ini harusnya menjadi kesempatan emas mereka nih. Dapetin chicken kedua dan menjadi tim pertama yang dapetin double WWCD. Tapi 3 tim tersisa, Basket Hall Senayan mana suaranya? Wow, harus dipancing lagi karena habis ini kita bakal melihat pertarungan daripada ladies kita. Betul banget, kita bakal lihat dari seorang Alter Ego Maximus. Bahkan ketika juga sama seorang Jaxi, 11 kill yang dikumpulkan oleh tim Morph. Tinggal Ini 3 lawan 2. Tex punya keuntungan karena dia punya hiding spot yang cukup enak. Tapi Morph, mereka mendapatkan circle yang ke-7 atau yang ke-8. Ke-7, bentar lagi Blue Zone akan menutup, circle ke-8 akan terlihat. Setup dari seorang Queen sedikit melakukan distraction. Queen bakal tembak langsung, mobil tergelincir dan langsung di-spray begitu saja. Tapi kali ini Tex masih dengan posisi yang sungguh nyaman. Mengetahui 2 posisi dari pemain-pemain Morph. Oh, tembakan bebas, free shot. Satu orang bakal kaput sedang dalam posisi reload. Dan winner chicken dinner menuju ke arah tim Morph. Betul banget, akhirnya Hah? Oh iya, Morph bener. Morpheus WWCD kedua dan satu-satunya tim yang dapetin double WWCD pada hari ini ya. Tim Morph kali ini.